Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bulgari Irbita dengan akhiran NIM 2003. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS akuntansi perbankan syariah dengan judul perhitungan nisbah bagi hasil. Di sini saya akan menjelaskan definisi. Perhitungan nisbah bagi hasil adalah proses menentukan proporsi pembagian keuntungan antara dua pihak, biasanya antara bank syariah dan nasabah, berdasarkan kesepakatan awal atau akad. Nah, nisbah ini dinyatakan dalam bentuk rasio atau persentasi di mana keuntungan usaha itu dibagi sesuai persentase yang telah disepakati. Selanjutnya ada tahap perhitungan bagi hasil. Yang pertama, menentukan bagi hasil yang akan digunakan. Selanjutnya, menghitung pendapatan yang akan dibagi hasil. Yang kedua, menghitung saldo rata-rata harian sumber dana. Yang ketiga, menghitung saldo rata-rata harian penyalur dana. Selanjutnya, distribusi bagi hasil pendapatan kepada masing-masing nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati. Yang kedua, menghitung proporsi bagi hasil pendapatan untuk setiap jenis sumber dana. Yang ketiga, menghitung pendapatan bagi hasil untuk nasabah dan bank. Selanjutnya, menentukan prinsip penentuan bagi hasil. Yang pertama, Dewan Syariah Nasional ini dalam fatwanya dengan nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing maupun bagi untung atau profit sharing sebagai dasar bagi hasil. Selanjutnya, revenue yang dimaksud ini dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktikkan selama ini adalah pendapatan dikurangi dengan harga pokok barang yang dijual. Selanjutnya, menentukan prinsip penentuan bagi hasil. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 105 paragraf 2 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian usaha ini adalah laba bruto atau gross profit, bukan total pendapatan usaha atau omset. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagiannya adalah laba neto atau net profit, yaitu laba bruto dikurangin dengan beban yang berkaitan sama pengelolaan dana mudharabah. Selanjutnya, menentukan prinsip penentuan bagi hasil. Yang pertama, dalam praktik perbankan, gross profit sharing yang dibagi hasil kepada pihak ketiga ini meliputi margin bank, yang dimana meliputi margin murabahah, salam, dan istiqna. Sekiranya ada pemberian potongan kepada nasabah, maka potongan tersebut itu akan mengurangi margin dalam bank tersebut. Yang kedua, pendapatan sewa bersih. Dalam hal ini pendapatan sewa bersih adalah selisih antara pendapatan sewa dengan akumulasi penyusutan ijarah. Gain atas penjualan aset ijarah juga termasuk dalam pendapatan sewa pastinya. Selanjutnya ada menghitung jumlah pendapatan yang dibagi hasil. Dalam perolehan pendapatan terdapat dua variasi sumber dana. Yang pertama, seluruh pendapatan ini berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana dari nasabah. Yang kedua, sebagian pendapatan berasal ini dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah dan sebagian pendapatan dari modal bank. Untuk menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan, terdapat tiga alternatif pendekatan. Yang pertama, sumber dana dari pihak ketiga, dana mudharabah saja. Yang kedua, sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah dan wadiah. Yang ketiga, seluruh dari sumber dana. Selanjutnya ada perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil menggunakan pendekatan sumber dana dari dana mudharabah, yakni menghitung rata-rata saldo harian sumber dana. Hal ini dilakukan karena saldo nasabah tidak berubah setiap hari. Yang kedua ini menghitung rata-rata saldo harian pembiayaan atau RSP. Hal ini juga dilakukan karena saldo untuk masing-masing pembiayaan dapat berubah setiap hari. Nah, ini contoh dari rumusnya. Selanjutnya, perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil menggunakan pendekatan sumber dana dari dana mudharabah. Menghitungnya pendapatan ini untuk bagi hasil. Pendapatan untuk bagi hasil dihitung dengan menggunakan rumus ini.
Baik, cukup sekian dari saya, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.